Pada pertemuan kali ini kita mendiskusikan terkait penyimpangan regresi. Minggu lalu regresi sudah ya, regresi sederhana dan regresi berganda. Iya Pak, sudah. Sudah ya. Nah ini sepaket nih. Ini ibaratnya kalau kemarin saya ibaratkan apa ya, ya sholat gitu ya. Kemudian ada prasyaratnya wudhu. Nah ini kalau regresi itu ya kalau mau menganalisis regresi, prasyaratnya ya ini penyimpangan regresi. Jadi data itu harus dianalisis ini dulu sebelum teman-teman lakukan analisis regresi. Nah, dipastikan data itu lolos, ada namanya uji asumsi klasik atau penyimpangan regresi ini. Ada beberapa poin. Yang ini ada tertulis seperti ini. Ini ada normalitas, autokorelasi, homoskedastisitas, multikolinearitas. Nah, ini asumsi-asumsi yang perlu dilakukan sebelum menganalisis model regresi. Kalau ini belum lolos, maka tidak bisa kita lakukan analisis regresi. Analisis regresinya tidak sah. Harus deteksi, kemudian harus diatasi, harus diatasi biar tidak terjadi bias. Bias itu ya kalau bias itu ya data itu tidak valid gitu ya, data itu tidak sesuai harapannya, itu namanya bias. Nah, ada beberapa poin pokok yang ada di asumsi model regresi linear berganda ini. Nah, yang pertama ada normalitas. Kalau normalitas kan sudah kita diskusikan yang di pertemuan di awal-awal ya, sebelum UTS ya. Dan normalitas ya data itu harus terdistribusi secara normal gitu. Jadi saya contohkan lagi ya, misalkan data itu ada berkisar antara 10 sampai 50. Nah, data itu ya berkisar di antara itu, kita bisa melihatnya dari minimnya rata-ratanya. Kemudian kita lihat dari sebaran datanya, sebarannya. Ada istilah kemarin yang kita pelajari di pertemuan awal, ada varian, ada satunya lagi yang kita uji sebaran datanya itu. Nah, itu juga menganalisisnya menggunakan itu. Nah, ketemulah ada namanya skewness, ada kurtosis. Nah, di distribusi normal itu kan kita sudah mempelajari di praktikum juga bagaimana cara menganalisis normalitas data. Nah, itu jadi misalkan ada data yang melenceng gitu ya dari outliernya, ya tidak lazim gitu, itu yang namanya tidak terdistribusi secara normal. Data itu harus terdistribusi secara normal. Ini poin pertama di asumsi klasik yang perlu dipenuhi. Yang kedua, ada nanti namanya serial korelasi atau autokorelasi. Ini biasanya digunakan pada data time series. Teman-teman sudah bisa membedakan antara time series dan cross section ya. Kalau data cross section kan itu data yang dilakukan dalam satu waktu, tapi banyak lokasi atau banyak responden yang diamati. Nah, sebarannya semacam itu. Kalau data time series, dia dilakukannya dalam satu lokasi atau beberapa responden itu saja, namun dalam rentang waktu yang panjang. Nah, ada dari misalkan 2000 sampai 2021 itu time series. Nah, itu cocoknya time series dia menggunakan ini autokorelasi. Ini digunakan pada data time series. Kalau data cross section bagaimana? Apakah perlu analisis ini? Tidak usah. Untuk autokorelasi ini hanya pada data time series. Untuk data cross section yang dalam satu waktu tapi banyak pengamatan itu tidak perlu menggunakan ini. Ini digunakan pada data yang bersifat time series atau rentang waktu panjang gitu. Atau juga panel data kombinasi antara data cross section dan data time series.
Nah, itu dia menggunakan ini. Kalau gabungan itu ya datanya dia data waktu, juga data banyak pengamatan di dalamnya. Itu ya. Kemudian yang kedua nanti ada namanya homoskedastisitas. Ini nanti kita bahas satu persatu. Ada heteroskedastisitas. Nah, ada kemudian multikolineritas. Nah, itu apa? Kita bahas satu persatu setelah ini di slide berikutnya. Yang pertama ini terkait persamaan permasalahan dalam model regresi linear berganda. Yang pertama multikolineritas. Nah, multikolineritas ini terjadi paling tidak salah satu variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. Jadi ini variabel dependent. Misalkan, otomatis kalau regresi pasti ada variabel dependent. Kemudian ada di sini konstanta. Ada nanti koefisien dari X1. Misalkan dua variabel independen nih. Ini sudah termasuk regresi linear berganda. Ini error. Nah, ini misalkan X1 dan X2 ini terdapat korelasi. Teman-teman kan sudah belajar apa korelasi. Kalau korelasi itu hubungan. Jadi ketika X1 terdapat hubungan dengan X2, ini tidak boleh. Kalau sampai melanggar, ini namanya terdeteksi multikolinearitas. Nah, karena sejatinya secara konsepnya, yang namanya variabel independen, itu dia variabel yang berdiri sendiri. Nah, jadi dia harus berdiri sendiri, tidak ada yang mempengaruhinya. Dia juga harus berdiri sendiri, tidak ada yang mempengaruhinya. Nah, dia nanti dampaknya adalah ke dependent. Ini juga ke dependent, bukan ke sesama variabel independen. Ini nggak boleh. Nah, kita ada pengujiannya nanti. Kalau ini lolos, tidak terdapat korelasi, maka lolos uji multikolineritas. Ini baru satu uji saja. Misalkan normalitas tadi lolos, juga kita masih dua. Ada satu lagi terkait heteroskedastisitas, misalkan data cross section. Nah, itu lolos juga, misalkan. Terus misalkan data time series, maka perlu autokorelasi juga. Jadi kalau time series ada setidaknya 4 pengamatan ini. Multikolineritas, heteroskedastisitas, terus autokorelasi sama normalitas. Ini untuk data time series. Kalau data cross section cukup 3 bisa. Normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas. Autokorelasinya nggak perlu, tidak apa-apa. Nah, ini namanya multikolineritas. Jadi ada hubungan korelasi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Antar variabel bebas atau variabel independen ini terdapat hubungan. Ini nggak boleh. Nah, akibatnya apa yang terjadi jika kita tetap memaksakan ketika terdapat multikolineritas, terdapat hubungan antara variabel X1 dengan X2, yang terjadi adalah jika terdapat multikolineritas sempurna, parameter tidak dapat diduga dan dengan metode OLS. Metode OLS ini ordinary least square yang kemarin. Ada regresi linear, berganda maupun sederhana. Ini kalau tidak lolos uji multikolineritas, artinya terdapat hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya, maka dia tidak bisa dilanjutkan untuk analisis regresi model OLS. Nah, dampak yang kedua adalah nilai variannya besar, standar errornya besar, selang kepercayaannya lebar. Jadi nanti tingkat signifikansinya ini dampaknya banyak yang tidak signifikan. Uji T-nya tidak signifikan, banyak variabel yang tidak signifikan. Kemudian tanda parameter ini bisa berlawanan dari teori biasanya.
Artinya ya data itu bias. Nah, bisa jadi kalau misalkan kita sudah uji ini ternyata lolos, tapi tanda ujinya tetap berlawanan, ya tidak masalah. Tapi yang pasti kalau ini terdapat multikolinearitas, ada dampaknya bisa ke arah ini. Parameternya berlawanan. Parameter itu ini, positif negatif. Misalkan secara teorinya, permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri misalkan. Secara teori, ketika harga itu naik, maka permintaan akan turun. Karena orang akan enggan membeli, karena mahal sekali. Nah, jadi ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Itu secara teorinya. Tapi karena terjadi multi-call yang kita amati itu, multikolinearitas, maka bisa jadi tandanya yang semulanya negatif, ketika satu naik maka turun, bisa saja karena kita memaksakan itu, bisa saja nanti hasilnya positif. Ketika harga naik, maka permintaan akan naik. Nah, seperti itu. Ini namanya seperti itu. Tanda sign parameternya, tandanya ini bisa jadi berlawanan dari kaidah-kaidah teori secara kondisi realnya dan penelitian-penelitian terdahulunya. Kemudian adjusted R-square-nya ini tinggi. Adjusted R-square-nya tinggi, tapi banyak variabel yang tidak signifikan. Nah, kalau logikanya kan, kalau ini misalkan, ini kan kalau R-square kan menguji modelnya, seperti yang kemarin kita diskusikan. Kalau R-square-nya tinggi berarti kan misalkan 90%. Maka sisanya adalah error-nya ini, 10%. Nah, ini kan tinggi, ini kan modelnya bagus. Kalau kita memaksakan sudah terjadi multi-call, kemudian kita analisis regresi, yang terjadi adalah adjusted R-square-nya ini tinggi, 90%. Tapi harusnya kan, secara teori kan harusnya kalau tinggi ini kan pasti ini berpengaruh, ini juga berpengaruh. Tapi ini tidak ada yang berpengaruh, tapi adjusted R-square-nya tinggi. Nah, ini yang terjadi multikolinearitas. Itu ya, bisa dipahami sampai slide ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Saya lanjutkan. Kalau ada yang ditanyakan nanti langsung tanyakan saja. Dipotong saja, enggak apa-apa. Nah, ini adalah cara mendeteksinya. Nanti di praktikum ada nggak ya? Kalau nggak ada ya, ini berarti nanti di mata kuliah berikutnya, di ekonometrika nanti. Juga ada ini terkait ini. Ini disampaikan pas awal, kemudian nanti ada kelanjutannya ini. Ada regresi tuh, bisa regresi binari logistik, bisa regresi lainnya, ada banyak. Ada regresi yang model simultan, ada regresi yang dia variabel dummy, dan sebagainya. Nanti di mata kuliah berikutnya. Yang ini cara mendeteksinya adalah regresi variabel X dengan variabel lainnya, ada yang bersifat menunjukkan hasil. Nah, jadi ini kita intinya cara mendeteksinya, kita coba cek korelasi antar variabel bebas. Jadi tadi kan ada X1 dengan X2. Coba kita korelasikan, kita analisis yang variabel independennya saja. Nah, sehingga nanti ketemu matrik korelasinya. Misalkan ada X1, X2, X3, X4, ada 4 variabel bebas atau 4 variabel independen. Ya kita masukkan di korelasi coba yang X1, X2, X3, X4. Sehingga nanti ketemulah matriks korelasinya. Seperti di pertemuan sebelumnya. Kita coba analisis, kalau mau pakai Excel silakan, kalau mau pakai SPSS juga silakan, alat analisis lainnya juga silakan. Tinggal kalau pakai SPSS tinggal analyze, kemudian pilih correlation. Masukkan 4 variabel X1, X2, X3, X4. Y-nya nggak perlu kita korelasikan dengan X. Karena yang kita cek adalah X1, X2, X3, X4. Variabel independennya. Apakah keempat variabel ini ada saling korelasi? Kalau tidak ada ya berarti lolos. Atau ada pengujian lainnya menggunakan metode lainnya, nanti di praktikum ada. Kalaupun tidak ada di
statistik ini ya ada di mata kuliah berikutnya. Nah, ini cara mendeteksinya. Kemudian cara mengatasinya adalah gunakan informasi a priori berdasarkan keyakinan atau hasil penelitian terdahulu. Nah, informasi a priori ini ya berdasarkan pengalaman secara realnya gitu ya, atau bisa berdasarkan keyakinan atau hasil penelitian terdahulu. Jadi ketika kita menyusun model, kan ada Y sama dengan ya independennya misalkan X1, X2, X3. Oh ternyata X1 dan X2 ini secara realnya ada hubungan misalkan, atau dari penelitian terdahulu terdapat hubungan. Maka yang perlu kita lakukan atasi adalah bisa paling ekstrim adalah kita membuang salah satu variabel. Itu paling ekstrim. Karena sebelum yang paling ekstrim ada beberapa cara, misalkan kita mentransform model itu, kita buat model lain misalkan. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Nanti saya sampaikan itu. Yang kedua, lakukan regresi elementer, kemudian ditambahkan satu persatu variabel dan diduga relevan mempengaruhi variabel terikat. Ya kita coba, ini cara yang kedua, kita coba lakukan regresi variabel X1, X2, X3-nya itu mana yang paling relevan, mana yang paling relevan berpengaruh gitu ya. Kalau nggak ada pengaruhnya ya coba kita singkirkan semacam itu. Yang ketiga, menggunakan data cross section dan time series. Ini solusinya. Kalau data cross section terjadi multi call, maka kita bisa kombinasikan dengan data time series kalau ada datanya. Nah, berikutnya mengeluarkan salah satu variabel yang kolinier. Nah, misalkan X1 dan X2, X3, X2 ini aman misalkan. X1 dan X3 ini berkorelasi, maka terjadi multi call. Yang kita buang misalkan X1 atau X2-nya, kita bingung. Kemudian kita coba, ini yang paling dari X1 dan X2 itu paling relevan pengaruhnya terhadap dia apa? Misalkan, oh ternyata X3 yang relevan. Sehingga X1-nya yang perlu kita buang. Nah, ini adalah cara mengatasinya. Atau bisa juga kita mentransformasi variabel. Nah, misalkan nih, ya kita rubah variabelnya. Alpha X1, X2, ini asumsikan bagus nih. Ini saya coret-coretnya pakai mouse jelek. Nah, gini ya. Nah, misalkan ini berkorelasi. Nah, ini apa ya, misalkan bibit, ini lahan misalnya. Atau ini lahan, ini bibit nih, ini lahan. Lahan, bibit kita buat per hektarnya misalkan X1. Ini tetap X1. Nah, ini bentuk, contohnya bentuk kita mentransformasi variabel. Yang semulanya variabel ini, variabel X, ini tetap X, X1. Karena X1 bagi X1 sama dengan X1. Ini jadi X2 per X1. Nah, datanya ya nanti berarti data X2 dibagi X1, satu per satu, semacam itu. Ini bentuk transform. Ini cara untuk mengatasi multi call. Ya agak ribet memang. Tapi kalau sudah lolos ini ya sudah berarti aman untuk regresinya. Bisa kita lanjutkan untuk analisis. Itu contoh untuk transformasi variabel. Nah, berikutnya adalah mencari data tambahan atau data baru. Nah, solusinya lagi berarti misalkan tadi ada X1, X2, X3 berkorelasi. Misalkan ada sebelumnya responden yang kita amati 30 orang misalkan. Nah, cara berikutnya adalah kita tambahkan data baru. Tambahkan responden baru. Sehingga yang semulanya ada 30 data menjadi misalkan 100 responden. Artinya ada 100 rentetan data gitu ya. Nah, semacam itu. Itu bisa jadi nanti berdampak pada menurunnya atau hilangnya multi call ini atau lolos uji multi call itu dengan menambahkan data. Itu adalah solusinya. Ada yang ditanyakan dari slide ini? Aman? Jelas, Pak. Jelas ya. Saya lanjutkan. Yang kedua,
Oh, yang ketiga, tadi yang pertama kan sudah, yang pertama tadi normalitas ini sudah. Yang kedua ini multicol, yang ketiga adalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini terjadi bila varian mu-nya tidak konstan, tapi berubah-ubah pada setiap pengamatan. Intinya begini, misalkan ini data cross section ya, kita wawancara satu orang nih misalnya, kemudian ada luas lahan dan produksi, misalnya luas lahan mempengaruhi produksi. Misalkan petani satu punya luas lahan 1 hektar, maka dia produksinya 1 ton misalkan. Kemudian kita nggak wawancara ke responden lainnya, kita ngarang data nih. Oh, yang satu itu punya 1 ton. Berarti kalau petani yang punya 2 hektar maka hasilnya adalah 2 ton. Petani yang punya 10 hektar berarti hasilnya 10 ton. Nah, misalkan kita karang seperti itu. Nah, itu malah yang terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena setiap pelipatan itu tidak semestinya sebagus itu datanya. Nah, karena secara realnya tidak mesti, karena tidak dipengaruhi oleh luas lahan saja. Bisa jadi bibit, bisa jadi kemampuan petani, bisa jadi kesuburan lahannya. Bisa jadi yang sama-sama yang petani satu dan petani kedua, yang satu punya 1 hektar, yang satu punya 2 hektar, bisa jadi produksinya sama-sama 2 ton atau sama-sama 1 ton. Karena tergantung keahlian juga, cara memanajemen petani untuk memproduksi, bagaimana cara pemberian pupuk, bagaimana cara pemberian pestisida misalkan, atau cara organik atau cara apa kan berbeda-beda pastinya. Nah, itu yang tidak bisa kita karang seenaknya seperti itu. Malah yang akan terjadi adalah heteroskedastisitas itu. Data akan bias, hasilnya akan jelek sekali, tidak sesuai realnya. Maka akan kelihatan. Itu namanya heteroskedastisitas. Intinya itu. Nah, kalau digambarkan dalam model itu seperti ini. Ya kelipatan, bentuk kelipatannya itu. Ini yang nggak boleh. Atau bisa kita lihat di gambar kecil sekali, ini saya coba perbesar. Ini gambarnya nih, contoh nih ya. Ada gambar A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, nilai A, coba kita abaikan dulu A. Nilai gambar B sampai H, B, C, D, E, F, G, H. Ini titik-titiknya coba kita amati. Titik-titiknya ini bagus sekali membentuk pola. Nah, ini panah, ini apalagi kayak pesawat nih ya. Ini kayak apa? Ini membentuk pola. Ini yang tidak boleh. Membentuk pola tertentu ada masalah heteroskedastisitas. Karena kelipatan itu kita wawancara satu orang kemudian yang satunya ngarang, jadi malah kelihatan polanya itu terlihat semacam ini. Ini datanya ngarang. Ya tidak mungkin misalkan satu orang petani satu hektarnya 1 ton, kemudian petani kedua mestinya 2 hektar dia pasti berapa, 2 koma, masih ada komanya, atau 98 koma atau berapa, tidak sebagus itu. Nah, ini yang terjadi kalau data itu jelek, ngarang, maka terbentuk pola seperti ini. Ini namanya heteroskedastisitas. Nah, salah satunya ada heteroskedastisitas ini ya tentunya untuk menghindari hal-hal seperti itu, kecurangan-kecurangan dalam penelitian itu. Nah, kemudian data juga tidak akan bisa sebagus hasil analisis. Maka polanya bagus tapi nanti hasilnya akan jelek. Itu ya, itu yang terjadi. Nah, coba kita amati yang gambar A. Kalau gambar A ini secara acak, nah ini, nggak membentuk pola, maka dia tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Maka dia nanti hasilnya akan lolos uji asumsi klasik di bagian heteroskedastisitas. Saya kembalikan.
Kemudian akibatnya adalah nanti nilai standar error-nya juga besar. Ini sama seperti yang tadi, yang multi-call. Maka yang terjadi banyak yang tidak signifikan. Kesimpulan yang diambil dapat menyesatkan. Hasilnya tidak bagus, hasilnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Datanya bias macam itu. Hasilnya adalah tidak memenuhi syarat Blue. Blue ini apa kemarin? Base linear unbiased estimator atau OLS, yang kemarin OLS kan memenuhi syarat Blue ini. Nah, maka tidak bisa dilanjutkan untuk menganalisis OLS, regresi linear berganda maupun sederhana. Nah, yang berikutnya adalah cara mendeteksinya. Ini cara mendeteksi heteroskedastisitas bisa menggunakan metode grafik, uji Park, atau metode Goldfield Quant. Nah, jadi ini bisa kita menggunakan grafik, nanti hasilnya ketemu titik-titik scatter plotnya semacam ini. Ada nanti. Kemudian ada kita bisa menggunakan uji Park. Bisa kita menggunakan salah satu uji. Nah, berikutnya, ini penjelasan dari metode-metode ini. Ini nanti lebih detail ada nanti di praktikum atau kan nanti di mata kuliah berikutnya. Sampai sini ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Nah, ini terakhir nih. Slide terakhir. Nah, ini yang keempat terkait autokorelasi. Yang pertama tadi kan normalitas, kedua multikolineritas, ketiga heteroskedastisitas, yang keempat ini adalah autokorelasi. Nah, autokorelasi ini digunakan pada data yang bersifat time series. Nah, umumnya banyak terjadi pada data time series. Nah, data rentang waktu panjang gitu, rentang. Mulai misalkan 2000 sampai 2021. Tapi dalam satu pengamatan di wilayah A misalkan, itu data time series. Ini kita menggunakan autokorelasi untuk menguji uji asumsi klasiknya. Ada tambahan di ini. Ini terjadi bila terdapat korelasi antara pengamatan. Jadi pengamatan satu dengan pengamatan lainnya ini berkorelasi. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau tadi ada multikolineritas. Multikolineritas itu ya terdapat korelasi antar variabel. Kalau yang ini terdapat antar waktunya. Nah, terjadi korelasi antar variabel itu sendiri pada pengamatan yang berbeda. Jadi misalkan pengamatan tahun 2000 itu misalnya ya produksinya 10 ton. Kemudian tahun 2021 ada kenaikan 5 ton menjadi 15. Kemudian teman-teman mengasumsikan 2022, 2023 kelipatannya 5 tahun semua. Berarti ya dari 10 ke 15, kemudian ke 20, 25, 30. Nah, itu yang terjadi autokorelasi. Maka tidak bisa kita lakukan semacam itu. Nah, ini dilakukan untuk data yang time series saja. Nanti kalau data cross section kita tidak perlu menggunakan ini. Nah, bisa dipahami sampai sini? Kalau nggak ada, ya sudah nanti lanjut tanya jawab di grup ya.